Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Diberkati Tuhan hari-hari ini, amin. Yang merasakan sukacita boleh lambai-lambaikan tangannya sore hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang, untuk kita masuk dalam hadiratnya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Kita bersyukur sebab penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Kita tahu benar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari bawa setiap ucapan syukurmu kepada Tuhan sore hari ini. Yesus Tuhan. Kita percaya bahwa saat kita menyembah Tuhan, akan ada mukjizat yang Tuhan nyatakan buat setiap kami. Kehadiran-Mu sore hari ini.
semua karena kemurahan-Mu Yesus. Sore hari ini kami nyatakan Tuhan bahwa Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan ya semuanya kan berteduh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau Tuhan, haleluya. Oh Yesus, kami tinggikan Engkau Raja di atas segalanya. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku, kami tinggikan Kau Tuhan. Amin. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, dan kita mau nyatakan ku sembah Kau, ya Allahku. Kami sembah Engkau Tuhan sore hari ini. Apapun keadaan kami Tuhan, kami mau nyatakan kami tetap menyembah Engkau, dan kami mau nyatakan Engkau baik Tuhan. Sekalipun ini berat buat kami, tapi kamu nyatakan Engkau baik Yesus. Haleluya, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan Engkau Yesus. Oh, thank you Jesus. Kan mengaku, sebab Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku.
Engkau Tuhan yang jadi setiap harapan kami Tuhan Yesus. Sore hari ini kami menyatakan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau yang melawat setiap kami, Engkau yang beri penghiburan buat kami sore hari ini Tuhan. Terlebih kami percaya setiap manusia, roh kami Tuhan dibangun lagi. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami lebih lagi mau bersorak buat Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan, amin. Saudara percaya kita semua diberi kuasa sama Tuhan Yesus, amin. Yang percaya boleh katakan amin. Ku diberi kuasa. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya.
Mari saya persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Dan saatnya kita mau siapkan hati untuk kita terima benih taburan firman Tuhan. Kita percaya manusia roh kita semakin dibangun dengan firman yang akan disampaikan. Haleluya. Dan kita rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Biarlah ini boleh nyata dalam hidup kami. Kami menjadi penyembah Tuhan tidak hanya lewat nyanyian dan puji-pujian kami, tapi kami menyembah Tuhan lewat hidup kami seutuhnya. Di tempat pekerjaan kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, dalam ladang pelayanan kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, kami menjadi penyembah Tuhan, bahwa hidup kami mengharumkan nama Tuhan. Biarlah itu sungguh nyata dalam hidup kami Tuhan. Sementara kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan, mampukan kami untuk memahami dan mengerti. Roh Kudus pimpin dan tuntun pikiran kami, berikan kami hikmat untuk boleh mengerti, memahami maksud Tuhan
terlebih kami punya kesiapan untuk melakukannya. Bila setiap nyanyian pujian yang kami naikkan menyenangkan hatinya Tuhan, berkati para pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani puji-pujian, pakai lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, berbicara atas kami, urapi hamba dalam segala kekurangan dan kelemahan hamba. Biarlah hanya Tuhan yang nyata dan dimuliakan malam hari ini. Segala hormat pujian bagi Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih rekan-rekan. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya yang kedua sore hari ini. Masih dengan tema bulan Januari Bapak Ibu ya. The Spiritual Man atau manusia rohani. Manusia rohani. Ini tema bulan Januari. Dan subtemanya adalah bayi rohani atau dewasa rohani. Fotonya orang yang sudah dewasa tapi masih ngempong. Saya berharap kita tidak termasuk seperti yang ini ya. Usia sudah tua tetapi secara kerohanian masih bayi. Ini menjadi koreksi, ini menjadi refleksi malam hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh dewasa atau kita masih bayi secara rohani? Ya. Manusia dunia atau manusia rohani. Saya sudah sampaikan ini 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, saya lupa ya. Sekilas kita bisa berkata bahwa ini duniawi, suap, korupsi, duniawi, gosip, duniawi. Sekilas kita mengatakan doa, menyembah itu rohani, memuji Tuhan itu rohani, memberi, baik sedekah, persembahan, perpuluhan itu rohani, membaca Alkitab, bersekutu itu rohani. Tapi kemarin kita belajar bahwa ternyata yang di bawah ini pun belum tentu jaminan masuk dalam kategori manusia rohani. Apalagi yang ini. Artinya, pada akhirnya yang membedakan manusia rohani dan manusia duniawi bukan apa yang nampak di luar, melainkan kualitas keadaan yang di dalam. Amin. Bukan yang di luar Bapak Ibu Saudara, tapi yang di dalam itu yang menentukan. Bisa jadi kita rajin ke gereja bahkan pelayanan, tapi pulang dari gedung gereja masih ngomongnya sumpah serapah. Bisa jadi kita rajin pelayanan tapi gosipnya jalan terus. Bisa jadi kita ke gereja dan terus rajin pelayanan, nampak di luar baik-baik saja, tapi ternyata kita menyimpan kepahitan dalam hati. Itu manusia dunia. 1 Korintus 3, 1-4 kita baca, ini ayat emas kita di bulan Januari, tema manusia rohani. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 1-4. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Kita sudah belajar waktu-waktu yang lalu jemaat Korintus mengalami permasalahan. Apa masalahnya? Perpecahan dalam jemaat. Disebabkan karena kesombongan masing-masing golongan. Ada yang berkata saya ini golongannya Paulus. Kenapa mereka lebih memilih jadi golongan Paulus? Karena Pauluslah yang mendirikan jemaat Korintus. Tapi ada yang berkata saya golongannya Apolos. Kenapa? Karena Paulus di Korintus hanya kurang lebih 2 tahun kurang, gak sampai 2 tahun. 1,5 tahun kurang lebih. Setelah itu Paulus pergi menginjil, jemaat Korintus diteruskan pengembalaannya oleh Apolos. Sehingga ada jemaat yang berkata saya lebih pro Apolos. Paulus sudah meninggalkan kita. Apoloslah sekarang Bapak Gembala kita. Ada yang bilang di ayat yang lain dikatakan, aku bukan golongan Paulus, aku bukan golongan Apolos, tapi aku golongannya Kefas. Siapa Kefas? Simon Petrus.
Mereka yang berkata golongan Kefas, mungkin cara berpikirnya Paulus itu murid tidak langsung dari Tuhan Yesus. Karena belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Apolos apalagi juga murid tidak langsung dari Tuhan Yesus. Tapi Simon Petrus, Tuhan Yesus sendiri yang memanggil menjadi murid. Saya golongannya Petrus. Tapi ada juga yang berkata saya golongan Kristus saja. Saya bukan Paulus, bukan Apolos, bukan Kefas, tapi saya golongannya Kristus. Tapi apa kata Rasul Paulus? Hal itu pun menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini masih manusia dunia. Saya tanya, hari-hari ini masih ada yang seperti ini? Banyak Bapak Ibu. Gerejamu ngendi? Dalam hati kita gereja cilik. Gerejamu mana? B. Wah, semangatnya akeh no. Gerejamu mana? C. Wow, yang pendetanya terkenal itu. Digolong-golongkan. Lebih parah lagi berkata bahwa gereja saya yang paling baik. Gereja yang lain, monggo lah diterjemahkan sendiri. Dipecah-pecah. Di gereja ibadah, di gereja pelayanan. Tapi berkata, saya golongan ini, saya gereja ini. Wah, saya ini cocoknya sama ini aja. Terpecah-pecah. Menunjukkan bahwa kita ini manusia duniawi. Kenapa? Karena tubuh Kristus itu seharusnya Pak bersatu. Manusia rohani adalah orang percaya atau orang Kristen yang memiliki kedewasaan dalam kerohanian mereka. Tidak kekanak-kanakan, tetapi sebagaimana seorang yang telah matang dan dewasa. Dari anak-anak bertumbuh, pra-remaja, remaja, pemuda, dewasa. Terus menjadi tua. Ada pertumbuhan. Demikian pula dalam kerohanian. Rohaninya harus ada pertambahan, ada pertumbuhan dewasa. Tidak terus-terusan terjebak dalam fase kanak-kanak. Kita mau belajar malam hari ini, karena ini khotbah ini menutup tema manusia rohani, sehingga saya akan berusaha ringkas beberapa khotbah minggu-minggu yang lalu. Perbedaan manusia rohani dengan manusia duniawi, perbedaan bayi rohani dengan dewasa rohani. Kalau manusia duniawi itu berarti bayi rohani. Kalau manusia rohani berarti dia dewasa secara rohani. Yang pertama yang membedakan adalah yang menguasainya. Di bawah kuasa siapakah hidup kita berada? Nah, mari kita cek ya. Kita refleksi ya, kita cek ya. Bayi rohani dikuasai naluri yang berdosa. Orang Kristen yang dewasa rohani dikuasai apa? Roh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan banyak menggunakan ayat-ayat Alkitab terjemahan yang beda ya, terjemahan yang lain. Jadi diikuti saja. Kalau mau dicatat boleh, nanti silakan dibaca versi terjemahan barunya. Tapi saya ambil beberapa ayat-ayat di sini menggunakan terjemahan yang lain. Beberapa ayat saya pakai TSI 3, terjemahan sederhana Indonesia 3. Beberapa ayat nanti saya pakai yang versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Beberapa ayat saya pakai yang FAYH, Firman Allah yang hidup. Bukan karena terjemahan baru ini kurang, bukan, supaya lebih jelas saja, lebih cetok. Karena terjemahan-terjemahan ini diterjemahkan dengan penerjemahan yang lebih mudah dipahami oleh orang-orang awam. Kalau terjemahan baru kadang-kadang agak kaku bahasanya. Bayi rohani dikuasai naluri berdosa. 1 Korintus 3 ayat 1 versi TSI. Perhatikan, saudara-saudari, dulu saya tidak bisa berbicara kepada kalian seperti kepada orang yang sudah dewasa rohani. Saya terpaksa berbicara seperti kepada orang duniawi yang dikuasai naluri yang berdosa. Karena saat itu kalian masih seperti bayi rohani dalam hal mengikut Kristus. Sementara yang dewasa itu dikuasainya bukan naluri dosa, tapi dikuasai oleh Roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 14, tetapi orang yang tidak memiliki Roh Allah tidak bisa menerima ajaran yang berasal dari Allah, dari Roh Allah. Karena orang seperti itu akan menganggap ajaran tersebut sebagai kebodohan. Dia tidak mungkin mengerti, sebab ajaran dari Roh Allah hanya bisa dimengerti dengan bantuan Roh Allah. Maksudnya gimana kok agak mubeng ini ya, saya terangkan. Contohnya, apa kata Alkitab kalau ada seorang menampar pipi kita? Berikan pipimu yang satu. Saya tanya, kalau orang dunia yang dengar ini gimana?
Mau nggak kira-kira? Ya, ngapain? Akhirnya kamu tampar saya tampar balik kamu. Kalau perlu saya akan membalas lebih keras. Itu orang dunia, betul? Kalau ada yang meminta baju, apa kata Alkitab? Serahkan jubahmu. Lah kalau orang dunia, ya nggak mau. Dia minta baju, saya serahkan singlet. Apa mungkin baju pantas pakai? Betul nggak? Kalau ada yang berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, kata Alkitab. Tapi orang dunia, sudiman. Dia nyuruh, yuk kita kerjakan. Gurunya, dosennya bilang, kerjakan minimal 5 halaman. Wah, dikerjakannya cuma 2 halaman, 3 halaman. Nggak mau mengerjakan 5 halaman. Padahal Alkitab mengajarkan justru kerjakanlah lebih dari itu. Sehingga orang-orang dunia tidak bisa menerima ajaran-ajaran semacam itu. Mereka menganggap itu kebodohan. Hukum kasih, waduh. Suruh ngampuni, suruh maafkan. Lah yang ngapain? Enak aja dia nyakitin saya kok saya suruh maafin dia. Ngapain? Orang Kristen itu aneh. Gerejanya ditutup. Gerejanya disegel. Tapi mereka tetap bersuka cita. Aneh. Orang Kristen tuh gini. Saudaranya meninggal. Justru pendetanya khotbah di meninggal bilang, kita bersuka cita karena saudara kita hari ini berjumpa dengan Allah. Ditinggal mati kok bersuka cita. Orang Kristen dinilai bodoh. Karena ajaran Kristen, ajaran dari Roh Allah tidak mungkin dipahami oleh orang yang tidak memiliki Roh Allah. Nah, masalahnya, parahnya, banyak orang Kristen yang gak paham firman Tuhan. Berarti orang-orang Kristen yang semacam ini orang-orang yang bayi. Baca Alkitab tuh bingung. Maksudnya apa ya? Pusing saya. Gak jelas, bingung. Padahal saya tanya, Alkitab kita ini tulis pakai bahasa apa? Sanskerta? Enggak, bahasa Indonesia loh Bapak Ibu Saudara. Kita baca pun kalau kita pahami baik-baik juga akan paham. Saya bisa menerangkan bukan karena saya pinter, bukan karena saya sekolah, tapi karena Tuhan yang memampukan. Bapak Ibu Saudara pun bisa melakukan hal yang sama. Karena ada Roh Allah yang memampukan kita untuk bisa mengerti. Banyak orang Kristen itu enggak dewasa, tapi malah bayi yang menguasainya naluri dosa. Naluri itu apa ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, naluri itu ini Bapak Ibu. Dorongan hati atau nafsu yang dibawa sejak lahir. Pembawaan alami yang tidak disadari mendorong untuk berbuat sesuatu. Atau bahasa lain dari naluri adalah insting. Setiap manusia itu punya naluri dalam dirinya. Naluri bertahan hidup. Termasuk juga ada naluri yang namanya naluri dosa. Kenapa? Karena setiap manusia mau diajarin, mau nggak diajarin, setiap manusia akan bisa jatuh dalam dosa dan bahkan menikmati dosa. Nggak usah diajarin. Kenapa? Karena ada naluri dosa. Roma 7 ayat 17, Rasul Paulus pernah mengatakan ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Saya ambil Alkitab versi firman Allah yang hidup ya. Apa kata Rasul Paulus? Tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa, sebab yang melanggar hukum bukan saya, melainkan dosa dalam diri saya yang jauh lebih kuat daripada saya, yang mendorong saya melakukan perbuatan jahat. Jadi kalau saya mau tanya, apa yang mendorong kita melakukan perbuatan jahat? Dosa. Rasul Paulus bilang gini, aku tahu apa yang baik, tapi justru yang kulakukan itu yang tidak baik. Aku tahu apa yang baik, tapi justru yang kulakukan bukan hal-hal yang baik. Kalau demikian bukan aku yang melakukannya, tapi dosa dalam diriku yang melakukannya. Kita tahu loh, jelek-jelekin orang, gosipin orang itu nggak baik. Tapi terlalu enak. Kalau ada teman kita yang tahu datang ke rumah bertamu, terus mulai rasan-rasan gitu. Naluri dosanya ini bangkit kembali. Wah, enak ya, sayang untuk dilewatkan. Iya Pak Irma ya, di kantor istirahat, makan siang, temannya deketin ngobrol. Ngerti rahasia ya, bar pedot karo yangi.
krungu, wah sudah lanjut itu, ceret gitu kan. Padahal kita tahu yang semacam itu akhirnya mungkin jatuhnya bisa jadi fitnah. Tapi naluri dosa itu terlalu kuat. Naluri dosa. Nah, bagi orang-orang Kristen yang terus jatuh bangun dalam naluri dosa ini, itu masih bayi rohani. Karena naluri dosa ini penangkalnya hanya satu, apa? Roh Allah. Apa kata Rasul Paulus? Mereka yang hidup dipimpin oleh daging melakukan perbuatan-perbuatan daging, tapi mereka yang hidup dipimpin oleh roh, mereka akan melakukan apa yang roh katakan. Betul? Tinggal kita dipimpin sama siapa? Roh apa daging? Tapi kan roh itu penurut, daging itu enak. Apalagi daging kambing masuk, bukan gitu maksudnya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang berkata roh penurut daging lemah, itu bukan sebagai alasan membenarkan kita untuk terus jatuh dalam dosa. Tapi ayat yang berkata roh itu penurut daging itu lemah, fungsi ayat itu adalah supaya kita berjaga-jaga. Jangan merasa kuat, jangan merasa hebat, jangan merasa rohani, jangan merasa sudah pelayanan main keyboard gitu. Pak Daniel, aku kebal karo dosa. Enggak gitu. Saya sudah khotbah kayak gini, tenang nuk Daniel Raharjo gitu kan. Jangan merasa seperti itu. Karena apa? Roh itu penurut tapi daging lemah. Kalau kita nggak berhati-hati, kepleset. Nah, oleh karena itu kalau kita tidak mau terus jadi bayi rohani, maka matikan naluri dosa kita dengan cara hiduplah dikuasai oleh roh Allah. Apa maksud dikuasai roh Allah? Maksudnya adalah dipimpin oleh roh Allah. Orang yang dipimpin oleh roh Allah, Bapak Ibu Saudara akan temukan banyak ayat di Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Maka penuhlah Simson oleh roh Allah. Maka dipenuhi roh Allah. Penuhlah orang itu dengan roh Allah. Ada kata penuh. Perjanjian baru juga mencatat hal yang sama. Penuhlah mereka oleh roh sehingga mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain. Sebenarnya kata dipenuhi Roh Kudus itu maknanya adalah dikuasai, dikontrol oleh Roh Kudus. Tidak sekedar seperti gelas yang kosong lalu digerujuk penuh gitu. Enggak. Kan kita konsepnya kalau dibilang dipenuhi oleh roh selalu bilangnya seakan-akan kayak wadah kosong lalu digerujuknya sampai penuh, mubal-mubal, melimpah-limpah. Tidak. Ketika seseorang dipenuhi oleh roh, artinya itu hidupnya dikontrol, dikendalikan oleh roh. Bukan daging lagi yang mengendalikan kita. Rasanya pengen misuh dagingnya. Tapi roh memimpin kita. Roh menuntun kita, ngontrol kita. Supaya mulut ini bisa dijaga. Rasanya pengen ngantem. Rasanya tok, Pak, enggak apa-apa Pak, rasanya yuk. Tapi jangan itu dilanjutkan ngantemnya. Karena kita dipimpin oleh roh Allah, dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, selain dipimpin roh Allah, dia menghargai hal-hal rohani. Tidak memandang remeh, enteng hal-hal rohani. Bahkan menghargai atau bahkan mementingkan hal-hal rohani. Aku gumun karo wong Kristen. Saya tuh kadang kalau lihat story-nya Pak Daniel Mbak Asih itu, Minggu ke gereja, Selasa ke gereja, apalagi Pak? Sabtu ke gereja, Kemis masih latihan, Minggu ke gereja lagi. Dulu saya juga pernah gitu, hampir tiap hari ya Pak Iwan. Rasa-rasanya itu kan bendino ning gereja. Bapak Ibu Saudara, saya pernah ngalami. Rumah saya itu di Colomadu. Gereja saya dulu itu di Jagalan. Mentang enggak? Mentang ya, Colomadunya itu mau deket pabrik gula Colomadu sana Pak. Di Colomadu itu loh Mas Grendet. Gereja saya itu Jagalan. Nah, ibadah paginya itu jam 6 pagi Mbak Irma. Nah, saya sendiri yang menetapkan semacam aturan karena waktu itu saya juga pegang kepemimpinan di situ, bahwa pelayan semua harus doa persiapan setengah jam sebelum ibadah dimulai. Berarti doa persiapan jam berapa? Setengah 6. Lah kan tidak mungkin saya datang setengah 6 Pak. Saya harus siap-siap di sana, memastikan semua pelayan-pelayan yang lain juga siap. Saya dan istri datangnya jam 5 pagi. Selalu absen pertama. Kalau ada absen jempol mungkin saya itu absen nomor 1 itu.
Jam 5 pagi kok. Yang lain-lain yang jemaat yang rumahnya sekitaran gereja kan baru bisa aja berangkat jam setengah 6 kurang 5 gitu. Saya enggak, jam 5 pagi udah sampai sana Pak. Nah kalau jam 5 pagi udah sampai sana berarti saya berangkat dari rumah itu kurang lebih 20 menit perjalanan. Saya setengah 5 sudah berangkat. Jadi bisa bayangkan saya bangun jam berapa? Saya bangun jam 4 pagi. Saya dan istri itu bangun pagi-pagi jam 4, mandi segala macam, kademen, katisen gitu ya. Itu udah biasa setiap hari Minggu. Jam 4 bangun, setengah 5 berangkat, kurang lebih jam 5 sampai gereja, persiapan setengah 6 mulai doa. Setengah 6 doa sampai jam 6. Jam 6 sampai jam 8 ibadah. Jam 8 sampai setengah 9 punya waktu 30 menit untuk istirahat dan sarapan. Karena jam setengah 9 sudah harus doa persiapan lagi, ibadah kedua jam 9. Jam 9 ibadah sampai jam 11, pulang rapat sampai jam 1. Selesai rapat, pulang istirahat sebentar, jam 3 sekolah minggu. Selesai jam 3 sekolah minggu sampai jam 5, setengah 6, kurang lebih setengah 6, jam 6, pemuda profesi di gereja lagi. Itu kegiatan kami hari Minggu. Karena kami berusaha menghargai hal rohani. Bahkan mementingkan. Padahal Senin sampai Sabtu itu sudah capek kerja, harusnya Minggu bisa istirahat. Lah kok Minggu malah soyo. Lebih capek hari Minggu daripada Senin sampai Sabtu. Tapi orang yang menghargai hal-hal rohani, orang yang dikuasai oleh roh itu rasanya pengen terus menyenangkan Tuhan, pengen terus membuat hati Tuhan kita itu bahagia. Tidak hanya menghargai, bahkan menghidupi hal-hal rohani. Jangan kita hanya mahir bicara hal rohani, tapi akhirnya jatuhnya jadi orang Farisi ahli Taurat. Tapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dulu saya tuh mengampuni ya angel. Susah Mas. Enak men ngampuni. Wong ku wis ngrasani aku gitu. Enak men ngampuni wong ku ya wis ngomong-ngomong ke sing ora-ora gitu. Tapi pada akhirnya saya pun penuh kekurangan, saya pun banyak kelemahan. Tuhan proses, Tuhan perbaiki. Sampai pada akhirnya ketemulah dengan orang-orang yang saya wanyel getem-getem gitu ya. Ketika ketemu malah salaman, menyapa. Saya bilang, ayo mampir ke rumah loh Bu. Lama gak ketemu, tinggal deket gitu. Mas Adris di belakang saya cuma senyum-senyum, Mas Dani gitu. Karena Mas Adris tahu kepada siapa saya bicara itu. Betapa dulu saya getem-getem gitu. Begitu rasanya kok sudah capek menyimpan kepahitan. Capek menyimpan akar pahit di sini. Begitu kita lepaskan, begitu kita ampuni, begitu kita selesaikan, ternyata indah rasanya. Menghidupi hal-hal rohani. Jangan kita hanya berkata kasih-kasih tapi kita nggak mau mengasihi. Kita bilang memberi-memberi tapi kita nggak mau memberi. Ya. Orang yang dikuasai oleh roh pasti menghidupi hal-hal rohani. Oke, ini bedanya bayi rohani dan dewasa rohani. Dikuasai naluri dosa, dikuasai roh. Cross check, Bapak Ibu yang mana nih? Yang kedua, yang membedakan adalah yang dimakan. Bayi rohani yang dimakan itu lembut dan ringan. Dewasa rohani yang dimakan itu makanan-makanan yang keras. Orang yang rohaniannya kayak bayi, dia menolak makanan keras. 1 Korintus 3:2 dituliskan demikian, ini versi TSI juga ya. Ajaran yang saya sampaikan ibarat susu, bukan makanan keras. Karena dulu kalian belum bisa menerima makanan orang dewasa. Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk makanan rohani yang dewasa. Makanannya susu. Orang yang dewasa rohani mencerna, bukan menolak, mencerna makanan keras. Ibrani 5:13-14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ini bayi nih. Orang Kristen yang bayi rohani kayak gini, minumnya susu, kayak anak saya. Dikit-dikit, "Ma, tutu." Susu. Apa dikatakan dalam ayat tadi? Ajaran yang saya sampaikan itu ibarat susu, bukan makanan keras. Karena dulu kalian belum bisa menerima makanan orang dewasa.
Bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk makanan rohani yang dewasa. Yuk kita bongkar ya ayat ini ya. Cepat saja. Ajaran yang saya sampaikan ibarat susu, bukan makanan keras. Orang yang bayi rohani inginnya yang mudah-mudah, yang lembut-lembut, yang manis-manis. Diperlakukan seperti anak-anak terus. Bayi rohani. Maunya yang lembut, maunya yang gampang, maunya yang manis. Roto angel sithik, roto atos sithik, ora ning gereja. Roto atos sithik ora pelayanan. Ora ning gereja, ora pelayanan. Nah, kalau saya, Bapak Ibu, ketemu pelayan-pelayan Tuhan yang semacam itu, saya khotbah, saya tegur, ayo Mas, begini, ayo Mbak, begini. Ora pelayanan, ora ning gereja, ora patek enek saya. Daripada saya membiarkan orang-orang bayi rohani ngerusak. Kalau Bapak Ibu Saudara dewasa, ditegur itu bertobat. Bukan malah mobat mabit ke sana kemari, bikin isu, bikin ulah, bikin konflik. Orang yang dewasa rohani ditegur bertobat. Bukan malah fitnah sana, fitnah sini. Orang yang dewasa rohani ditegur harusnya berubah. Bukan malah dendam. Karena dulu kalian belum bisa menerima makanan orang dewasa. Respon terhadap makanan-makanan orang dewasa, makanan keras, menolak, menutup telinga, merasa benar, sombong, marah, kecewa, uring-uringan. Apalagi nih kalau tak tulis gak cukup Bapak Ibu. Betul gak Bu Nyoman? Ini orang-orang bayi rohani. Kalau dengar firman Tuhan keras sedikit, jawabannya apa dalam hati? Dudu aku. Karena keras. Kalau firman yang kira-kira tentang berkat, maka Tuhan akan berkati kita 10 kali lipat, 30 kali lipat, 50, bahkan 100 kali lipat. Wah, amin. Tapi kalau dengar firman-firman kayak gini, bayi rohani, gak mau dengar teguran, gak mau dengar didikan, wah dudu aku mesti. Padahal yang ngomong dudu aku itulah yang harus berubah sebenarnya. Gimana? Menolak, tutup telinga, merasa benar, sombong. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang itu kita sombong benar. Sombong banget kita ini. Kita di gereja bermasalah sama satu orang. Wanyel, Pak. Muangkel tenang. Tapi kalau saya tidak bergereja kan, gak enak sama Mas Daniel, gak enak sama Cik Putri nanti. Ya tetap datanglah ke gereja. Tapi karena di situ ada orang yang saya anyel, ya sudah saya ke gereja aja. Nyanyi malah sedap. Sambil tutup mata, ketok rohani. Tapi mulutnya dikunci. Dengar firman juga gitu. Gelisah sana sini, kakinya ketuk-ketuk. Buka HP, sedak-sedak. Kenapa saya katakan sombong? Masalahnya sama satu orang itu tok. Tapi yang dicodak Tuhan. Datang ke gereja kan harusnya ketemu sama Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Tapi mulutnya dikunci. Nah, jodak Tuhan tuh. Datang ke gereja kan harusnya mendengarkan Tuhan ngomong supaya hati kita diubahkan. Tapi telinga kita kunci. Kaki diketuk-ketuk pengen ndang metu. Iki khotbah apa curhat suwene kaya ngene gitu. Ayo. Gak jelas akhirnya. Yang kita punya masalah sama satu orang, tapi yang kita musuhi Tuhan. Kalau nggak segera disembuhkan, bahaya. Yang punya masalah cuma satu orang, lama-lama jadi 2 orang yang dimusuhi, lama-lama 3 orang, lama-lama dia datang ke gereja, dia lihat semua itu musuhnya dia. Wah, saiki ning gereja aku ora damai sejahtera. Semua melihat aku, lho wong sing gawe masalah pertama ya panjenengan ki ambah. Makanya kalau ada masalah itu segera diselesaikan. Hati-hati Bapak Ibu. Ayat tadi ngeri. Karena dulu kalian belum bisa menerima. Bahkan sekarang pun kalian belum siap. Dulu belum apa? Bisa. Sekarang belum siap. Lakat tunggalnya biyen lali saiki kesupen. Nah ada perubahan loh. Baik kan?
dengerin makanan keras. Oke, saya tahan dulu masalah makanan keras. Ngomongin masalah doa aja lah. Indikator sederhana. Misalkan, anggaplah Vincent, pimpin doa ya. Belum bisa om. Setahun kemudian, Vincent, pimpin doa ya. Belum siap om. 2 tahun lagi, Vincent pimpin doa ya. Nggak bisa om gitu kan. Terus mau kapan? Itu baru cuma ngomong masalah doa toh. Nah sekarang kita ngomongin masalah firman yang keras, teguran. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita itu senang banget firman permen, firman coklat, firman sirup yang manis-manis. Tapi firman jamu dan firman obat yang pahit, tapi memberikan kekuatan, kesembuhan, itu kita nggak mau. Ayo, perhatikan. Dulu belum bisa, bahkan sekarang pun kalian belum siap untuk menerima makanan rohani. Tidak ada pertumbuhan, bahaya. Bahaya. Kalau Bapak Ibu Saudara, 5 tahun ikut Yesus, nggak ada perubahan, bahaya. 10 tahun ikut Yesus, nggak ada perubahan, bahaya. 20 tahun ikut Yesus, kayak gitu juga terus, bahaya. Kalau nggak segera bertobat, ayo berobat aja. Berarti kan dablek. Sekarang ngomongin yang dewasa. Ibrani 5 ayat 13-14 versi firman Allah yang hidup bilang apa? Tentang manusia yang dewasa rohani. Perhatikan, saudara seperti bayi yang hanya minum susu dan belum dapat mengunyah makanan. Orang yang masih hidup dari susu belum maju dalam hidup kekristenannya dan tidak tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Ia orang Kristen yang masih bayi. Saudara tidak akan dapat mengunyah makanan rohani dan memahami hal-hal yang lebih dalam mengenai firman Allah kalau saudara belum menjadi orang Kristen yang lebih baik dan belajar membedakan yang benar dari yang salah dengan melakukan hal-hal yang benar. Bahasnya tentang bayi juga, tapi saya mau ambil ayat-ayat ini untuk menerangkan manusia yang dewasa rohani. Yang pertama, tahu banyak. Nih, orang yang masih hidup belum maju dan tidak tahu banyak. Berarti orang yang dewasa rohani kebalikan ini, dia tahu banyak tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah. Bahkan saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahkan orang yang dewasa rohani bukan hanya bisa membedakan yang benar dan yang salah, tapi orang yang dewasa rohani dia membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Roma 12 ayat 2 katakan apa? Janganlah hendaknya kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Kalau orang yang bayi rohani, itu yang dipikirkan benar dan salah. Benar dan salah. Yang dewasa nggak cukup cuman benar dan salah. Dia bahkan membedakannya baik, benar, berkenan, dan sempurna. Maksudnya apa? Saya kasih contoh biar gampang. Memberi itu baik enggak Pak? Baik enggak Pak Ruli memberi? Baik. Semua orang dunia mengenal hal itu. Betul? Memberi itu hal yang baik. Tapi saya mau katakan, memberi yang berkenan di mata Tuhan. Memberi yang gimana? Memberi dalam kekurangan. Tidak hanya dalam kelimpahan. Memberi yang baik dalam Tuhan seperti apa? Memberi tapi jangan sampai orang mengetahui. Ngerti ya? Bisa nangkep bedanya ya? Memberi itu baik loh Mbak. Memberi itu baik loh Pak. Tapi kalau kita cuma memberi tok sampai di situ, bayi rohani saya bilang. Kalau mau dewasa, tahu memberi itu baik. Tapi Tuhan gak mau kita memberi orang lain tahu. Sembunyikan. Tapi gak cukup, itu cuma berkenan. Kalau mau yang sempurna, kita memberi sambil kita simpan, jangan cerita ke siapa-siapa. Dan ketika kita memberi, kita sampaikannya, ini berkat dari Tuhan. Saya hanya sarana. Yang ngasih bukan saya, tapi Tuhan. Nah orang yang dewasa rohani bukan cuma membedakan yang benar dan yang salah. Dia membedakan yang baik, berkenan, yang sempurna. Memberi aja udah baik loh. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan Mbak Irma ini memberi Mas Jonathan, kasih uang 50.000, habis itu Mbak Irma cerita ke siapa-siapa. Dia ini bartaknya saya ketawa, aku ya.
Besok lagi cerita, oh Ndeng kita kayak saya ketemu. Lu dia tadi saya ketemu Ndeng. Nah, cerita ke siapa-siapa. Lah apa artinya? Kalau mau naik level memberi, tapi jangan sampai ada orang tahu. Dalam hal memberi sedekah apa kata Tuhan? Kalau tanganmu memberi, jangan tanganmu yang satu mengetahui. Kan gitu. Jangankan orang lain, tangan kita yang satu jangan boleh tahu. Memberi sambil sembunyi-sembunyi. Sudah ya. Itu berkenan. Kalau mau sempurna lagi, Jo, ada berkat dari Tuhan. Bukan saya yang ngasih, ini Tuhan yang kasih. Sempurna. Tapi kalau orang yang cuma sekedar bedakan benar dan salah, orang dunia juga banyak yang tahu itu. Tapi itu pun sudah cukup baik sebenarnya. Tapi kalau mau yang lebih baik, bedakan apa yang baik, berkenan dan sempurna. Orang-orang dewasa rohani mengunyah makanan rohani dan memahami hal lebih dalam mengenai firman Allah. Mau mengunyah firman Allah. Tapi kalau orang-orang yang bayi rohani nggak mau. Saya mengkritisi anak-anak muda. Bapak Ibu, saya ini pengkhotbah tamu yang nganyel ke. Betul. Mas Adris itu tahu betul. Karena saya sering ajak beliau kalau saya diundang khotbah kemana gitu. Saya ini pengkhotbah tamu yang nganyel ke. Karena saya berpikir gini, kan saya tamu ya. Jadi saya malah bisa ngomong apa adanya dong. Orang pedok meneh gitu kan. Saya tipikal yang kayak gitu. Saya bukan tipikal yang khotbah sing apik-apik gen sesuk diundang meneh onda. Jadi kalau di rumah sendiri saya khotbah ya apa adanya, biar Bapak Ibu Saudara rohani kita sehat. Nek khotbah ning jopo saya ngomong apa adanya. Orang diundang meneh ora paten. Saya mindset saya gitu, pikiran saya itu gitu. Nah, kadang-kadang saya tuh ketika bahas hal seperti saya bilang sama anak-anak muda. Saya tuh kan banyak seringnya diundang retret pemuda, KKR pemuda, anak-anak muda lah. Nah, mereka ini nganyel gini. Ketika kayak tadi Mbak Irma mimpin pujian, wah mereka tuh semangat lompat-lompat gembrobios kayak ampuni kecutenan gitu kan. Anak muda Bapak Ibu kalau tahu sendiri anak-anak muda KKR kumpul-kumpul itu, wah senang sih. Saya juga senang lihat semangatnya. Wah, tapi Bapak Ibu coba berdiri di tengah-tengah mereka. Wah. Orang-orang anak-anak muda itu kan masih akil balik gitu ya. Jadi kan hormonnya itu kan sedang lagi tinggi-tinggi nih. Ya. Wah, seger itu baunya. Tapi ketika firman apa yang terjadi? Ngobrol sendiri. Ketika firman apa yang terjadi? Main handphone sendiri. Ketika firman apa yang terjadi? Saya Bapak Ibu nggak percaya kalau nggak lihat nih. WL-nya loh. Sebelum firman, WL-nya tuh waduh. Kalah Mbak Irma. Masih muda. Oh Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, teman-teman. Mari kita luar biasa, holy banget. Ketika firman apa yang terjadi? Dia duduk belakang sendiri sama temannya ngobrol sendiri, kayak ngobrolnya buanter Bapak Ibu. Kenceng. Saya sudah kode, saya sudah peringatkan, tambah kenceng, main handphone, kurang main handphone, dia nyalakan kamera, dan pakai kamera. Oh saya tanpa tedeng aling-aling Mbak Irma. Saya berhenti khotbah, saya bilang Mbak kalau nggak mau dengar firman keluar saja jangan ganggu yang lain. Mateng langsung di situ, tegang langsung. Percuma tadi mimpin pujian, hatimu hamlah. Tapi engkau tutup telingamu akan firman Tuhan. Mendingan keluar aja, jangan ganggu yang lain. Saya bilang, saya tidak peduli, tidak diundang lagi. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Enggak apa-apa teman-teman. Saya katakan gitu. Orang paten Bapak Ibu. Selesai firman itu, ketua pemudanya, Mas saya minta maaf, enggak apa-apa. Sampai pulang tuh masih WA saya. Mas kami atas nama pemuda remaja meminta maaf atas kejadian yang tidak mengenakan. Enggak apa-apa Mas. Orang diundang meneh, ora paten. Kalau saya gitu. Karena bayangkan mengunyah firman gak mau. Tapi memimpin pujian, wah nyanyi. Kita bertumbuh itu iman kita bisa bertumbuh itu pendengaran akan firman Bapak Ibu. Bukan saya meringankan pujian penyembahan, tidak. Pujian penyembahan itu menyiapkan hati kita untuk kita anteng mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Tapi pujian penyembahan saja gak cukup. Firman bagian Tuhan untuk ngomong sama kita. Pujian penyembahan kita ngomong sama Tuhan. Ketika firman Tuhan lagi ngomong sama kita. Lah kok malah ngomong dewe, oh tak goreng tenan. Dan itu bukan 1 kali 2 kali Pak. Jadi yang ngundang saya itu sudah hafal. Tipikal pembicara tamu yang nganyel ya saya ini. Dan buat tapi buat saya nggak peduli, saya diundang.
Kalau saya udah sampai di satu tempat, berarti Tuhan memang tuntun ke situ, saya harus ngomong belak-belakan apa adanya. 2 hari yang lalu, salah satu ketuanya itu WA saya lagi, Mas minta tolong besok Paskahan ngisi. Oh iya, urung kapok berarti. Minta tolong besok ketika Paskahan ngisi KKR. Oh iya siap. Matur nuwun Mas, sami-sami. Nanti BL itu lagi. Kapok muka apaan gitu kan. Nah, yang terakhir dari bagian dewasa rohani dalam hal ketika kita harus mau makan makanan yang keras, dan juga tidak hanya makan tapi mencerna makanan keras, adalah kita sungguh-sungguh menjadi pelakunya Bapak Ibu. Menjadi pelaku hal-hal yang benar, menjadi pelaku-pelaku firman. Bagian ketika mendengar firman, kita kunyah firman, kita sukai, kita dalami, dan kita menjadi pelaku firman. Kemarin hari Kamis saya pemuritan sama Mas Grendel. Saya bilang, ayo Mas, saya mau sama Mas Grendel gini, ayat ini, kok saya terangkan bla 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 bla, lalu tiba-tiba dia bilang, wah, aku entuk Mas dulu kan. Kaget saya, mumbul, entuk aku Mas. Dalam hati saya, lah dia orang entuk ya kebangetan aku berarti. Saya ngajarin orang entuk gitu kan. Wah, aku entuk Mas gitu kan. Saya bersyukur kalau ada orang yang dapat sesuatu, dinikmati, dikunyah, pasti beliau akan rindu membagikan kepada yang lain. Nah, yang repot ketika kita dengar firman enggak mau ngunyah. Pulang sampai rumah, ditanya sama orang rumah, iki mau khotbah apa? Ono wong roe khotbah dandan malah itu ya. Enggak ngerti. Banyak loh yang kayak gitu. Amin. Loh, amin malah. Parul ikut coba. Banyak loh yang kayak gitu. Ibadah pulang lupa. Kalau perumpamaan benih yang ditabur itu tabur yang di pinggir jalan. Dipatok sama burung, bawa kabur langsung. Jangan, benih itu ditaburlah di tanah yang baik, bertumbuh, berbuah. Nah, baru berbuahnya 30 kali lipat, 50 kali lipat, 100 kali lipat. Itu perumpamaan mengenai benih yang ditabur, bukan tentang duit. Kadang-kadang itu dipakai, wah mari kita menabur. Yang ditabur itu benih firman. Gitu loh. Mari kita jangan juga berkosa ayat Bapak Ibu Saudara. Ya, kapan-kapan kita bahas yang kayak gitu-gitu. Yang nyeleneh-nyeleneh. Yang gereja-gereja suka pakai, tapi sebenarnya nyeleneh-nyeleneh. Ayo kita bertobat. Ya terakhir nih. Tenang ya kalau udah terakhir ya. Yang membedakan bayi dan dewasa rohani, yang dikejarnya. Kalau yang bayi yang dikejar itu apa? Yang dikejar perpecahan, menyulut perpecahan. Tapi kalau orang-orang dewasa rohani, yang dikejar persatuan. Saya mau baca satu ayat dulu, 1 Korintus 3:3-4 versi TSI. Sebab kalian masih dikuasai oleh naluri yang berdosa. Dengan keadaan kalian yang saling iri hati, bertengkar dan terpecah belah, itu bukti bahwa kalian belum lepas dari naluri berdosa. Kalian masih hidup seperti orang duniawi. Buktinya apa? Buktinya di antara kalian ada yang berkata, saya pengikut Paulus. Dan yang lain berkata, saya pengikut Apolos. Ketika kalian berkata seperti itu, terbukti kalian masih dikuasai oleh naluri yang berdosa. Naluri dosa itu senang sekali perpecahan Bapak Ibu. Suka sekali perpecahan. Di mana memunculkan iri hati, pertengkaran, terpecah belah. Kalau kita mau terus mengalami pertumbuhan menjadi dewasa, hati-hati dengan benih-benih semacam ini. Iri hati, pertengkaran, terpecah belah. Kok yang dijadwal itu terus aku gak pernah dijadwal. Nah kalau mau dijadwal yang mau ngomong akan dijadwal. Jangan iri. Wah nek pimpin pujian Mas Adri selalu dikasih minggu pertama. Harusnya aku yang minggu pertama ya ngomong. Kita akan fasilitasi. Gitu. Jangan ada iri, apalagi bertengkar, terpecah belah. Pokoknya aku kubunya Pak Daniel K. Aku kubunya Pak Daniel R. Wah. Pak Daniel K itu yang main keyboard ini. Saya Daniel R. Ya. Terus jadi 2 kubu. Podo-podo Daniel aku sing kawae no. Anteng wong iki ora kakean ngomong. Daniel R ngomong wae ora mandek-mandek. Lah kan disuruh khotbah yang ngomong gitu kan. Nah saya kubune Pak Daniel K ya mulai mesti jajake bakso. Daniel R wah kosongan gitu kan. Namanya aja R gitu kan. Ya kubu-kubuan. Ya kalau kayak gitu terus gereja enggak akan bisa maju. Tapi yang dewasa rohani yang dikejar apa? Persatuan. 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu apa? Seia sekata, jangan ada perpecahan. Tapi sebaliknya, erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi
Yang mengejar persatuan, mengejar seia, sekata. Menghindari perpecahan, erat bersatu, sehati, sepikir. Wah, itu indah. Ada persatuan, ada kesatuan, itu indah. Berkat-berkat dicurah. Tapi kalau perpecahan, ya sudah, berantem sendiri. Hati-hati dengan celah yang kecil. Perpecahan besar selalu diawali oleh sebuah celah kecil yang dimaklumi dan dibiarkan. Hati-hati, kalau ada masalah segera selesaikan. Saya ada ganjilan misalkan sama Mbak Irma, ayo temui, saya akan menemui Mbak Irma, Mbak sorry ya, aku kayak kurang cocok deh, kayak gini, maaf ya, kalau saya salah tolong dimaafkan, tolong diampuni. Ada penyelesaian. Ada ganjilan, Mbak sorry aku rasa seneng caramu memandangku kayak kowe ngana. Padahal ya memang seperti itu gitu. Sorot mata saya itu tajam. Banyak bilang sorot matanya Mas Daniel itu medeni. Karena ya anatomi ini saya tuh cekung ini kan. Jadi kan kesannya koyo bener sangar gitu kan. Apalagi habis dipotong pendek kayak gini. Brimob gitu kan Bu ya. Brimob itu berintik mau brak mabrik. Ya. Kayak brimob gitu kan. Apalagi kalau pakaiannya kayak gini, jalan dipikir pas pampres gitu kan. Saya pernah ke Manado. Saya pakai jaket tebel begitu, potongan seperti ini, dijemput sama om saya. Om saya ini emang angkatan darat. Jemput sama om saya. Jalan berdua, itu ya kami berdua dihormati sama semua security. Siapa? Siap. Saya jalan ya, udah kan TNI kan jalannya cepat, saya ikutin cepat. Dipikir TNI ini jemput tamu pejabat gitu loh mungkin. Siap. Nah, salah pikir, padahal saya pejabat tapi pejabat tangan Bu. Kan? Ini orang salah pikir kadang-kadang ngelihat gitu ketok serem, ketok medeni, padahal ya enggak gitu kan. Hati-hati celah kecil. Peribahasa Jawa itu bilang gini Pak Ruli, kriwian itu jadi grojokan. Hati-hati. Kriwian bisa jadi grojokan kalau dibiarkan saja, masalah kecil bisa jadi gede. Hati-hati. Begitu kita tahu ini masalah, ini benih permasalahan, selesaikan segera. Jangan dibiarkan berlarut-larut, geger nanti. Ya. Nah, penyebab itu adalah naluri dosa. Jadi jangan selalu berpikir bahwa wong iki nganyelke banget ya, jangan. Jangan selalu menuduh bahwa wah Mbak Mei iki emang nganyelke banget, aku ora seneng karo Mbak Mei. Jangan. Bukan Mbak Mei-nya yang salah, tapi setiap manusia punya apa? Naluri dosa. Jadi jangan pandang orang itu yang nganyelke, jangan. Tapi sadari setiap orang itu punya naluri dosa yang memang nganyelke sekali-kali gitu loh. Tapi bukan orangnya loh. Nangkep Bapak Ibu, tadi kan Paulus bilang, aku tahu yang baik tapi aku tidak melakukan yang baik, yang tak lakukan yang tidak baik. Berarti bukan aku dong yang melakukannya, melainkan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini semua termasuk saya, nek pas nganyelke, itu bukan karena kita nganyelke, tapi naluri dosa kita sedang memberontak keluar. Gitu loh. Jadi jangan kita ngejudge orang, Cik Putri ki emang nganyelke, aku benci karo Cik Putri soalnya wangnya nganyelke banget. Bukan si putrinya yang nganyelke, naluri dosanya sesekali masih keluar, membuat orang-orang melihat si putri itu nganyelke gitu. Nah kalau kita bisa memandang ini, kita bisa melihat oke, semua orang berdosa, saya pun berdosa. Dan kita sama-sama perlu kasih Allah, sama-sama perlu tangan Allah untuk menuntun kita jadi lebih baik. Jadi kita nggak jatuh dalam perpecahan. Ketika saya nggak nyaman dengan Bu Nyoman, kalau pola pikir saya Bu Nyoman yang nganyelke, ya sudah, saya pasti akan terus-terusan menghindari Bu Nyoman. Tapi ketika pola pikir saya bukan Bu Nyoman yang nganyelke, tapi ada dosa yang masih kadang-kadang sesekali keluar, maka saya pun menyadari, podo-podo dosane, parasah sok-sokan sing suci dewe. Saya pun akan tetap mengakrabi Bu Nyoman, saya pun juga masih penuh kekurangan. Naluri dosa saya dengan naluri dosa beliau kadang-kadang masih suka keluar. Gitu. Ya. Dan hati-hati, ini yang paling berbahaya. Gereja hari-hari ini sedang menghancurkan diri. Sejarah mencatat kehancuran gereja-gereja itu didominasi bukan dari luar, Pak, Bu, Mas, Mbak. Kehancuran gereja dari mana? Dari dalam. Gereja sekarang bingung, ada yang pasang alat detektor Pak Iwan. Karena gereja kadang-kadang suka ketakutan dengan isu-isu bom bunuh diri, pasangi detektor, metal detektor, menghindari bom bunuh diri masuk di gereja tanpa menyadari di dalam gereja ada bom bunuh diri yang namanya perpecahan.
bahaya, nggak ada detektornya. Saya membayangkan kalau di gereja itu ada detektor perpecahan, muni terus iban minggu itu. Bener gak? Bayangkan kalau di gereja kita ada detektor perpecahan, perselisihan. Sidik-sidik, titit, sopoi. Sopoi sing duwe masalah. Mari Bapak Ibu yang bermasalah tolong maju ke depan, kita selesaikan. Bunyi terus loh tiap minggu. Itu bom bunuh diri yang disimpan gereja. Kita nggak menyadari itu. Ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan ingatkan hati-hati dan ya. Gereja kadang-kadang suka ketakutan bom bunuh diri dari luar. Oh, nggak usah jauh-jauh, di dalam gereja aja ada bom bunuh diri, namanya perpecahan dan perselisihan. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau tutup dengan ayat ini. Ini ayat yang menurut saya indah sekali. 1 Korintus 1:13, tapi bukan versi TB. Ini saya salah ketik. Tapi versinya BIMK. Bahasa Indonesia masa kini. Yang saya maksudkan ialah bahwa di antaramu ada yang berkata saya ikut Paulus. Ada juga yang berkata saya ikut Apolos. Yang lain berkata saya ikut Petrus. Sedangkan yang lain lagi berkata saya ikut Kristus. Masa akan Kristus terbagi-bagi? Paulus tidak mati disalib untukmu. Itu kata Rasul Paulus. Dia ngomong sendiri, aku loh tidak mati disalib buat kamu. Kalian pun tidak dibaptis untuk menjadi pengikut-pengikut Paulus bukan? Pengikut-pengikut saya bukan? Orang semacam ini nih, orang yang gini Bapak Ibu. Dari ayat ini ketika saya baca, yang saya rasakan pertama sedih. Rasul Paulus sedih, jemaat yang dibentuk, dibangun, dirintisnya ada perpecahan. Kedua, ada dorongan marah, mengingatkan. Tapi yang ketiga, amarah yang penuh kasih. Dia bilang gini, jangan kamu terpecah-pecah. Apakah aku Paulus mati disalib untukmu? Jawabannya apa? Apakah Paulus mati disalib untuk orang percaya? Tidak. Siapa yang disalib? Yesus. Oleh karena itu jangan terpecah-pecah. Fokus sajalah pada Yesus. Itu yang Paulus mau sampaikan. Nah, ini yang saya dapatkan. Saya mau tutup dengan ini. Perhatikan Bapak Ibu nggih. Anda bisa saja dilahirkan di gereja, dibesarkan di gereja, melayani di gereja, menikah di gereja, bahkan mungkin mati pun melayani, dilayani di gereja. Namun tetap berakhir di neraka. Kenapa bisa begitu? Jangan-jangan kita hanya di dalam gereja, tapi tidak di dalam Kristus. Halo, mari kita bangun dan sadar malam hari ini. Apakah kita di dalam Kristus atau di dalam gereja? Tidak cukup hanya dilahirkan di gereja, tidak cukup hanya dibesarkan di gereja, tidak cukup hanya melayani di gereja, nggak cukup hanya menikah di gereja, tidak cukup bahkan mati di gereja, tapi kalau akhirnya ujungnya harus ke neraka, karena ternyata selama ini kita cuma di dalam gereja, tapi tidak di dalam Kristus. Maksudnya apa? Kita di dalam gereja, tapi nggak bisa ngampuni orang, berarti bukan di dalam Kristus. Maaf. Kita di gereja, tapi gosip jalan terus, berarti kita tidak di dalam Kristus, tapi kita di gereja. Buktinya apa? Kita di dalam gereja, tapi keluar sumpah serapah jalan terus. Ngomongin orang, nyalain orang, nyudutin orang, merasa paling benar, jalan terus. Di dalam gereja, tapi menghakiminya, jalan terus. Apakah itu artinya kita di dalam Kristus? Tanda tanya. Sehingga malam hari ini saya mau tutup dengan statement ini. Denominasi, gereja, pendeta, itu tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Karena denominasi, gereja dan pendeta tidak mati disalib buat kita. Yang disalib buat kita adalah Kristus. Oleh karena itu berhenti mengagungkan dan melekat kepada denominasi, kepada gereja, kepada pendeta, dan hal yang lain selain Kristus. Saya mau katakan malam hari ini, saya mau tutup. Gak usah terlalu nemplek sama MCC Bapak Ibu, gak usah. Gak usah terlalu nemplek sama saya, gak usah. Kalau akhirnya nemplek sama MCC atau nemplek sama saya, tapi Bapak Ibu gak kenal Yesus, jangan di sini, ke tempat lain aja. Bener, jangan mengagungkan gereja-gereja tertentu. Gereja tidak menyelamatkan kita, karena gereja gak mati buat kita. Satu orang yang berjuang, ototnya sampai darahnya tercurah,
energinya terkuras, naik ke puncak Golgota. Nafasnya terengah-engah, masih ditusuk, dipermalukan, auratnya ditutupinya dengan sepotong kain cawat kecil. Tapi dia tuntaskan dengan teriakan, sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Dosa. Wih, gagah. Bukan saya, bukan MCC, di Kristus. Jadi pesan saya, maaf kalau saya harus menutup dengan keras. Percuma ibadah kita bertahun-tahun kalau kita tidak di dalam Kristus. Percuma pelayanan kita bertahun-tahun kalau kita tidak di dalam Kristus. Percuma kebanggaanmu sebagai orang Kristen kalau tidak di dalam Kristus. Mereka yang dewasa rohani pasti kenal apa yang Kristus inginkan dalam hidup mereka. Mari kita tunduk kepala, para pemain musik boleh maju ke depan. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan ini. Sudahkah kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus? Atau pada akhirnya kita hanya orang yang terjebak dan merasa nyaman di dalam gereja? Kekristenan yang kita hidupi hanyalah kekristenan bayi rohani. Merengek, kecewa, akar pahit. Itu yang kita terus harus hidupi. Tidak mau bertumbuh menjadi dewasa, tidak mau berubah, tidak mau bertobat, terus menyalahkan orang lain, bahkan tidak jarang kita menyalahkan Tuhan. Malam hari ini, mari kita sadar betul, kekristenan yang seperti itu tidak menyelamatkan kita. Datang pada Yesus. Dia sungguh indah, Dia Yesus, ya Dia ajaib, Dia mulia, Dia cinta daku, Dia cinta daku dan ampuniku, dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus. Ya Allah, saya minta worship leader bantu saya menyanyi. Pujikan pujian ini dengan kesungguhan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Pandang pada salib Kristus dengan kesadaran dan kerendahan hati. Apakah selama ini kita hanya menjadi bayi-bayi rohani, ataukah kita sungguh menjadi dewasa rohani? Pikirkan baik-baik perkataan malam hari ini. Apakah kita hanya di dalam gereja atau di dalam Kristus? Karena itu sangat menentukan. Jangan sombong secara rohani, jangan sombong secara imanmu, tapi mari bersama-sama hancur hati dan rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang bersama-sama di hadapan Tuhan dan katakan, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Ya Allah, oh, ya Allah, ya Allah, Guria baba baba baba,
Ya, bekerjalah Roh Kudus. Lawat setiap hati. Jamah setiap hati. Di dalam nama Yesus. Hati yang lama, hati yang keras diganti dengan hati yang baru. Hati yang taat. Ya. Kira bala-bala-bala. Ini. Mari katakan bersama-sama, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, ya bala-bala-bala-bala, bala-bala-bala-bala. Mari hancur hati di hadapan Tuhan. Engkau yang lama tidak merasakan keintiman dengan Tuhan. Engkau yang lama meninggalkan jam-jam persekutuanmu dengan Tuhan. Engkau yang lama meninggalkan Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan. Datang kembali kepada Tuhan. Tinggallah di dalam Kristus saja. Ya. Kau ku puja, kau ku cinta. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Bapa di surga, malam hari ini hamba sudah sampaikan apa yang jadi maunya Tuhan. Mengingatkan kami untuk kami tidak selalu terjebak dalam keadaan bayi rohani. Tapi seringkali kami masih ada di sana. Bahkan kami terlalu memalukan, kami sombong dalam keadaan bayi rohani. Tapi malam hari ini kami diingatkan untuk kami bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani. Kami mau makan makanan yang keras, kami mencerna makanan-makanan yang keras. Kami memberi diri bukan dipimpin naluri dosa, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Dan bahkan kami mau mengejar persatuan bersama dengan saudara seiman kami, bergandeng tangan. Kami bersatu sehati, sepikir, seia, sekata, agar kesatuan kami ini boleh dilihat oleh orang dunia dan Injil kabar baik diberitakan lewat persatuan yang kami bangun. Bapa di sorga, firman malam ini firman yang keras, namun biarlah Roh Kudus Tuhan yang membalut setiap hati yang tergores oleh karena firman ini. Tuhan yang membalut dan memulihkan setiap hati yang tertegur lewat firman ini. Biarlah apa yang disampaikan membawa kami semakin hari semakin mau seperti Engkau, semakin mau diubahkan seperti Kristus. Itu yang menjadi tujuan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas berkata-kata, namun bila Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami meninggalkan masa bayi-bayi rohani, dan kami bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni kesombongan kami, ampuni kebodohan kami, ampuni ketidaktaatan kami Tuhan. Kami mau semakin hari, semakin mengerti akan mau dan kehendak Tuhan dan menjadi pelaku-pelakunya. Hormat pujian bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, saya serahkan pada pemimpin puji. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati, amin. Poin-poinnya sangat luar biasa sekali ya. Kalau saya boleh ngomong dikit nih. Saya merasa bahwa Tuhan Yesus tuh benar-benar keren. Karena apa? Karena yang saya tanyakan, rencananya saya mau tanyakan sama Pak Daniel, itu terjawab di firman-Nya sore hari ini. Dan untuk poin yang apa tadi namanya? Naluri dosa ya. Jadi saya memang ada di sekitar saya tuh ada orang yang memang benar-benar menurut saya tuh menjengkelkan. Saya tuh sampai mau telepon, ya saya kurang enak. Saya mendingan kalau mau ketemu langsung aja sama Pak Daniel, saya mau tanya nih, gimana saya menghadapi, saya sampai browsing Bapak Ibu Saudara, karena saya sudah merasa kayak jengkel gitu loh, ini harus ngadepinya tuh gimana gitu. Dan beliau juga orang anak Tuhan gitu, di dalam Tuhan, tapi karakternya kenapa seperti ini gitu. Nah sore hari ini saya dapatkan jawaban yang luar biasa, jadi bukan orangnya
melainkan naluri dosanya. Terima kasih Pak Daniel, dan tentunya ini jawaban dari Tuhan. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita mau siapkan, kita mau beri yang terbaik dari sebagian keuangan. Boleh saya minta Mas Adris bantu doa untuk persembahan? MCC ya, cuman ini masih belum ada, jadi saya bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Info kegiatan sepekan MCC, hari Senin pukul 6 ada latihan tamborin, dan hari Selasa pukul 18.30 ada pemuritan. Kemudian hari Rabu 1 Februari itu jam 18.30 ada ibadah perdana persekutuan wanita. Tempatnya di rumah Ibu Kristiani. Ini ya bagi yang kaum wanita. Hari Rabu 18.30 1 Februari ya. Untuk hari Kamis pukul 6 ada latihan ibadah raya yang pertama, dan pukul 19 atau pukul 7 ada latihan ibadah raya yang kedua. Dan untuk hari Jumat pukul 6 ada menara doa MCC, dan dilanjutkan pukul 19 ada katekisasi baptisan. Dan hari Sabtu jam 5.30 atau setengah 6 sore ada ibadah pemuda remaja Metanex. Dan minggu depan hari Minggu pukul 8 ada ibadah raya yang pertama di Solotex, itu perjamuan suci. Pukul 3 atau jam 15 ada ibadah anak Alpha Kids, dan jam 5 sore ada ibadah raya perjamuan suci juga. Jadi mohon dipersiapkan untuk agenda sepekan ya. Itu saja. Ada informasi tambahan Bapak Daniel? Bapak
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, untuk rapat-rapat komisi saya harap dalam 2 minggu ini bisa diselesaikan. Jadi komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi wanita, oikos, lalu musik, ujian penyembahan, komisi musik, onggi, ditunggu untuk segera dikomunikasikan dengan para pemain musik mau kumpul kapan, hari apa, nanti rapat dengan saya. Komisi pujian penyembahan juga begitu. Jadi semua komisi supaya kita bisa lebih membahas secara detail. Kalau di pleno semua dibahas, wah bisa 3 hari nggak selesai ya. Itu saja tambahannya. Ada QR code sebenarnya seperti ini, tapi saya nggak tahu apakah di bawah ya. Ada. Nah Bapak Ibu nanti akan dibagikan stiker semacam ini. Mohon ditempel di tempat yang mudah diingat atau sering dibawa. Kalau saya tempel di handphone, ya. Jadi hasil rapat kemarin pleno, ada usulan bahwa absensi menggunakan ini. Jadi nanti ada petugas penerima tamu atau asyir akan scan kode ini, ya, tit gitu, nanti keluar bayar gitu. Kayak di Indomaret gitu ya. Ya enggak, maksudnya begitu ini tit gini, nama Bapak Ibu akan masuk ke komputer, absen begitu ya, misalkan Bapak Ruli begitu akan masuk dan ada jam kedatangannya gitu ya. Jadi nanti konangan yang datang datang telat konangan lewat ini ya. Ini kreasi dari Bapak Andreas ya, kita kemarin hasil rapat beberapa usul termasuk Mbak Irma juga sampaikan ada beberapa tempat sudah menggunakan semacam itu dan saya pikir bagus juga supaya ada datanya Pak. Tiap minggu itu yang datang berapa orang, laki-laki berapa, perempuan berapa, anak-anak berapa. Nanti bisa kita bikin grafiknya, ternyata angka kehadiran itu naik apa turun gitu. Yang ibadah raya 2 itu kira-kira makin nambah apa makin habis, nah, itu kan konangan dari situ. Nanti akan dibagikan ketika pulang, ya. Nah nanti ini sementara Bapak Ibu, ini sementara. Nanti akan dibagikan juga kartu MCC begitu, ya. Nanti bisa buat belanja. Belanjanya di Maestro tapi ya kartunya itu untuk memudahkan supaya kita bisa bawa kemana-mana ya. Tapi ini sementara seperti ini dulu, ditempelkan di handphone bisa atau ya paling gampang di handphone ya. Kalau ditempel di dahi nanti pakai mandi luntur gitu kan. Jadi tempel di handphone saja paling mudah, atau nanti juga bisa soft filenya nanti ya Mas Adris ya. Kita juga punya soft filenya, kita akan coba kirimkan satu-satu ke Bapak Ibu. Kalau stikernya luntur, ada gambar di handphone kan bisa tinggal ditunjukkan lebih aman. Iya, ya. Baik, tidak ada pengumuman yang lain? Ada pengumuman yang lain lagi? Bu Putri? Tidak ada ya? Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini dalam doa. Monggo Bapak Ibu, saya jemput untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Ibadah berjalan dengan baik, dengan lancar, lewat puji-pujian hati kami makin sukacita, pengharapan kami semakin teguh, iman percaya kami dikuatkan kembali. Lewat firman Tuhan kami diajar, diingatkan, dididik agar kami terus menjadi manusia yang dewasa rohani, membangun manusia rohani kami untuk lebih sehat, lebih matang, lebih dewasa, tidak terus-menerus kekanak-kanakan, tapi kami diubahkan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap jemaat yang sudah hadir. Berkat-berkat yang terindah Tuhan curahkan bagi setiap jemaat. Dalam pekerjaan tangannya Tuhan buat berhasil dan beruntung, menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang sakit, yang kurang enak badan Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat, yang punya pergumulan, permasalahan, hamba berdoa kami bersatu hati. Tuhan menolong, ada pintu yang terbuka yang Tuhan bukakan, di mana kami boleh melihat jawaban Tuhan. Tuhan tunjukkan dan berikan kami kekuatan untuk menghadapinya, berikan kami kekuatan untuk menjalaninya. Terima kasih Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan yang begitu setia melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan juga lihat jerih lelah mereka, tidak sia-sia, tidak percuma, tapi Tuhan akan percayakan semakin hari semakin besar, tanggung jawab yang semakin besar bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, di mana lewat kehidupan kami para pelayan semakin banyak jiwa yang diberkati, semakin banyak jiwa dituai bagi kemuliaan nama-Mu saja. Yang tidak hadir, apapun yang menjadi keadaan mereka, Tuhan tilik, Tuhan lawat mereka. Yang sakit Tuhan juga sembuhkan, berkat-berkat yang terbaik Tuhan juga berikan, sebagaimana Tuhan berikan kepada kami. Terlebih Tuhan tilik dan lawat hatinya, supaya di kesempatan-kesempatan mendatang
mau untuk hadir kembali memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Penjagaan penyertaan Tuhan ada atas kami. Kami sampai di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga kami boleh membagikan sukacita dan juga firman yang kami dengarkan, sehingga keluarga kami pun diberkati sebagaimana kami diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan senantiasa persekutuan tuntunan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita tanpa terkecuali mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besertaku,